Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP PGRI Depok 2 Tengah kelas 7? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi ya dengan Ibu Bu Yeni Arunisa dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan ya. Untuk perjumpaan kita kali ini masih materi bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi pertemuan yang keempat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke materi, kita laksanakan terlebih dahulu ada berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa dalam hati ya. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam penyampaian materinya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis masalah berkaitan dengan peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada bagian yang B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam ya. Jadi materinya masih tentang sebuah sejarah ya, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi di sini peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan diawali dengan perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia dengan datangnya bangsa Barat ya, mengawali dan melakukan dengan perdagangannya di Indonesia. Oke, lanjut. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Denmark menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus, dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Palatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyadin, Tengku Umar, Panglima Polem, dan yang lainnya. Nah, perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Singsingah Mangaraja yang ke-12. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Sedangkan di Kalimantan, rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat di Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin, dan Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelanti. Ya. Selanjutnya di sini ada sebuah gambar, kalian bisa melihat gambar ya. Perhatikan gambar 6.6. Di sini perlawanan rakyat Bali dalam pertempuran Puputan Margarana. Ya, ini salah satunya ya, salah satu perlawanan dari rakyat Bali dalam pertempuran Puputan Margarana. Selanjutnya, perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional di tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Yong Minahasa, Yong Islamitan Bonds, Yong Anbon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya.
Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kun Hian, Andi Petarani, Amaramis, Latuhar Hari, dan tokoh nasional yang lainnya. Ini kemerdekaan atau kebangkitan nasional di tahun 1908. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Gerilya, Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya ya. Jadi materi kali ini membahas perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Selanjutnya, keterikatan daerah terhadap NKRI atau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelumnya kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI, merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia. Oke, lanjut. Materinya sekian ya. Selesai. Di sini ada aktivitas 6.4. Ibu ngasih latihan soal, ini ada di buku paket kalian masing-masing. Ya. Coba kalian amati gambar pahlawan nasional berikut dan tulislah apa yang kalian ketahui tentang perjuangan pahlawan nasional tersebut pada kolom yang tersedia ya. Di sini ada tabel 6.3. Sekilas pahlawan nasional ya. Nah, di sini siapa nih namanya nih gambar pahlawan tersebut, tokohnya ya. Ini yang nomor 1, Ibu kasih contohnya di sini yang nomor 1, di sini gambar pahlawan nasional adalah Cut Nyadin. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Cut Nyadin ini? Ya, di manakah tempat tanggal lahirnya, kapankah tanggal lahirnya? Ya, dia melakukan perjuangan apa dari Cut Nyadin tersebut ya. Untuk nomor 2, 3, 4 dan 5-nya tinggal kalian cari sendiri ya. Tokoh tersebut namanya siapa? Ya. Oke. Itu saja untuk materi pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya ya. Dan seperti biasanya, tugasnya kalian kumpulkan ya. Kalian tulis dulu, kalian kerjakan dulu di buku latihan, baru kalian foto ya, lalu kalian kirim ke Google Classroom ya. Jangan lupa ya, setiap pada latihan soal ya, kalian kerjakan lalu kalian kumpulkan, jangan sampai tidak kalian kerjakan karena ini mempengaruhi nilai rapot ya. Mungkin kalian sudah menerima rapot PTS yang kemarin, itu hasilnya memang kurang memuaskan buat kalian, terutama kalian di nilai harian atau nilai tugas. Banyak sekali di antara kalian baik dari kelas 7A sampai dengan kelas 7I ya, yang masih belum lengkap tugasnya ya. Jadi kalian biar tidak bertanya-tanya, silakan kumpulkan tugas tersebut di Google Classroom ya. Itu saja. Selesai. Jangan lupa ya, kalian jaga protokol kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik, olahraga, istirahat cukup, kelola penyakit atau penyerta atau komorbiditas ya. Itu saja. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.